Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Google Classroom berbantuan PowerPoint interaktif sebagai sarana pembelajaran matematika secara daring. Makalah ini disusun oleh saya, Habadino Yusyrati, dan dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Isti Hidayah, MPD. Adapun penyusunan makalah ini dengan latar belakang penyakit menular COVID yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO mengakibatkan banyak aktivitas yang terhambat. Salah satunya adalah aktivitas pendidikan. Proses pembelajaran secara tatap muka tidak bisa dilakukan selama pandemik berlangsung. Untuk mengatasi hal ini, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Peneliti melakukan observasi pendahuluan di SMP Negeri 1 Arus Selatan pada bulan April 2020. Peneliti menemukan bahwa terdapat siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran daring. Hal ini dibuktikan dengan adanya siswa yang tidak mengumpulkan penugasan yang diberikan oleh guru. Kemudian, rata-rata hasil belajar matematika siswa mencapai 65,4 dengan persentase ketuntasan 53,1%. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu sarana yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring yakni Google Classroom. Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang berperan sebagai sarana layaknya ruang kelas virtual. Melalui Google Classroom, guru dapat memberikan penugasan kepada siswa secara daring. Pembelajaran menggunakan Google Classroom ini dapat dilengkapi dengan media pembelajaran yang menunjang. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media PowerPoint. Penggunaan multimedia interaktif dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. PowerPoint merupakan aplikasi yang sudah dikenal oleh banyak orang, sehingga penggunaan media PowerPoint interaktif dapat menjadi alternatif agar siswa menjadi tertarik dalam belajar matematika secara daring. Penggunaan media PowerPoint ini dilengkapi dengan lembar kegiatan siswa atau LKS. LKS merupakan penunjang pembelajaran matematika agar siswa dapat berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Rumusan masalah pada makalah ini yakni yang pertama, bagaimana ketuntasan aktual hasil belajar matematika siswa secara rata-rata dan proporsi. Kedua, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring menggunakan Google Classroom berbantuan PowerPoint interaktif. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara respon siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Kemudian desain yang digunakan adalah the one shot case study, di mana pada desain penelitian ini peneliti memberlakukan suatu perlakuan khusus pada satu kelompok, kemudian dilakukan observasi dan diuji hasil tes akhirnya setelah mendapat perlakuan yang diterapkan. Adapun populasi dalam penelitian ini yakni siswa SMP Negeri 1 Arus Selatan. Sampelnya merupakan siswa kelas 8B SMP Negeri 1 Arus Selatan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, tes, dan angket. Hasil dan pembahasan. Pembelajaran dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan dengan menggunakan Google Classroom berbantuan PowerPoint interaktif serta LKS sebagai penunjang pembelajaran dengan materi bangun ruang sisi datar. Selama proses pembelajaran,
Siswa berpartisipasi aktif dalam hal bertanya dan mengerjakan LKS serta LTS yang telah diberikan. Ketika siswa mengalami kesulitan, siswa lebih memilih untuk bertanya secara langsung kepada guru melalui pesan pribadi dibandingkan melalui forum yang terdapat di Google Classroom. Pada pertemuan pertama, siswa masih merasa kesulitan dalam mengerjakan langkah-langkah yang terdapat dalam LKS. Namun pada pertemuan selanjutnya, siswa sudah dapat mengerjakan secara mandiri. Adapun hasil analisisnya, pada uji hipotesis pertama, data yang digunakan adalah data hasil belajar matematika siswa dengan materi bangun ruang sisi datar. Jenis analisis uji yang dilakukan adalah uji ketuntasan aktual rata-rata dan diperoleh bahwa siswa mencapai ketuntasan rata-rata yaitu 67,2. Lalu pada uji hipotesis kedua, data yang digunakan adalah data hasil belajar siswa dengan jenis analisis uji yakni uji ketuntasan secara proporsi. Hasil yang diperoleh adalah siswa tuntas secara aktual proporsi lebih dari 75% siswa mencapai ketuntasan aktual. Pada uji hipotesis ketiga, uji yang dilakukan adalah uji regresi linear sederhana. Data yang digunakan dalam uji hipotesis ketiga ini adalah data hasil belajar matematika siswa dan hasil angket respon siswa. Hasil yang diperoleh yakni terdapat hubungan antara respon siswa dengan hasil belajar matematika siswa. Grafik berikut merupakan grafik regresi linear di mana variabel Y adalah variabel dependen yakni hasil belajar siswa dan variabel X adalah respon siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil angket dan hasil analisis, diperoleh bahwa sebanyak 65,4% siswa merespons secara positif terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Koefisien regresi yang diperoleh adalah 0,7549. Kemudian, pengaruh respon siswa terhadap hasil belajar matematika adalah 75,49% dan 24,51% lainnya diakibatkan oleh faktor yang lain. Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dijabarkan yakni hasil belajar matematika siswa pada pembelajaran daring menggunakan sarana Google Classroom berbantuan PowerPoint interaktif mencapai ketuntasan aktual rata-rata yaitu 67,2. Yang kedua, hasil belajar matematika siswa pada pembelajaran daring menggunakan sarana Google Classroom berbantuan PowerPoint interaktif mencapai ketuntasan aktual proporsi yaitu lebih dari 75% dari banyak siswa yang mencapai batas tuntas. Yang ketiga, respon siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring menggunakan sarana Google Classroom berbantuan PowerPoint interaktif yakni sebanyak 65,4% siswa memberikan respon secara positif. Respon siswa pada pembelajaran daring menggunakan sarana Google Classroom berbantuan PowerPoint interaktif memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar matematika siswa. Sekian dan terima kasih.